Bab 421. Tidak perlu menunggu, aku akan menjagamu sekarang. Wajah Wan Hongtian menjadi gelap. Bos Gu, Anda mungkin salah, saya datang ke sini hanya untuk berobat, tanpa niat lain. Meskipun Wan Hongtian dapat mendominasi Qiantang sendirian, dia masih perlu beroperasi di dunia bisnis dan tentu saja tidak berani membuat musuh begitu saja dari Gu Tianhao, Ketua Asosiasi Bisnis Selatan. Gu Tianhao mendengus dingin, apakah kamu punya niat lain atau tidak, kamu tahu dirimu sendiri. Mengingat tidak ada masalah besar yang ditimbulkan kali ini, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk saat ini, tetapi jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan terlalu lunak. Sama seperti Wan Hongtian yang terjadi pada Gu Tianhao juga memiliki keraguan tentang Wan Hongtian. Kekuatan yang terakhir di Qiantang sangat besar, dan bahkan Gu Tianhao tidak berani memprovokasi dia dengan gegabah. Keduanya memegang posisi status seimbang, tidak berani meningkatkan situasi terlalu jauh, karena tidak akan menguntungkan salah satu dari mereka. Wan Hongtian tentu mengerti hal ini. Dia menawarkan senyum tipis, memutuskan untuk mengurangi kerugiannya. Yakinlah, Bos Gu, lain kali tidak akan ada. Karena itu, Wan Hongtian bangkit untuk pergi tetapi tiba-tiba ditendang kembali ke tanah oleh Chen Xuan. Ekspresi Wan Hongtian menjadi gelap. Nak, menurutmu apa yang kamu lakukan? Wan Jun mengutuk keras dengan wajah ganas. Sial, bahkan Bos Gu mengatakan dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kita. Siapa kamu yang terus mengomel tentang ini? Lepaskan ayahku sekarang. Ekspresi Chen Xuan dingin, apakah Gu Tianhao meminta pertanggungjawaban Anda adalah urusannya. Namun, tampaknya terlalu mudah bagi Anda untuk masuk begitu saja ke sini, membuat keributan, melukai begitu banyak orang, dan kemudian berharap untuk pergi begitu saja. Murid Wan Hongtian mengerut, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak banyak, hanya untuk memberimu pelajaran. Dengan itu, Chen Xuan menarik pelatuknya. Bang bang bang. 3 peluru membuat 6 lubang, dan bahu Wan Hongtian mengeluarkan banyak darah. Desis. Kerumunan di sekitar tidak bisa menahan napas tajam, sangat terkejut dengan tindakan Chen Xuan. Ternyata magang yang mereka anggap remeh tidak hanya ahli dalam seni kedokteran tetapi juga sangat hebat dalam metodenya. Setelah ditembak 3 kali, Wan Hongtian berteriak kesakitan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda di hadapannya akan benar-benar berani menembakkan senjata. Kamu berani menyakiti ayahku, tunggu saja, nak. Jika Anda berhasil meninggalkan Qiantang hidup-hidup, saya akan mengambil nama keluarga Anda dengan sangat baik. Aura Wan Jun luar biasa, dan kesombongannya tidak mengenal batas. Gelombang alarm menyapu hati semua orang. Mereka semua tahu sejauh mana kekuatan keluarga Wan di Qiantang. Tidak peduli betapa hebatnya pemuda bermarga Chen ini, berani menembak dan melukai Wan Hongtian di Qiantang sama dengan mencari kematian. Peluangnya jelas tidak menguntungkannya. Mendengarkan ancaman Wan Jun, Chen Xuan hanya tersenyum acuh tak acuh. Tidak perlu menunggu, saya akan berurusan dengan Anda sekarang. Apa? Wan Jun terkejut. Sebelum Wan Jun bisa bereaksi. Wir wir wir. Selusin jarum perak yang masih tertanam di tubuh Wan Jun tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, jarum-jarum itu menyembur keluar satu demi satu. Dan pada saat berikutnya ketika jarum-jarum itu terbang keluar. Krek-krek. Serangkaian suara tajam datang dari tubuh Wan Jun, dan tulang serta otot anggota tubuhnya tampak terpelintir dan berkerut dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, Wan Jun jatuh ke tanah sekali lagi, kembali ke keadaan tidak bergerak sebelumnya. Melihat ini, preman botak itu langsung menjadi marah, mengangkat tangannya untuk menarik pelatuknya ke Chen Xuan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, kilatan cahaya dingin lewat, dan tangan preman botak itu ditusuk oleh jarum bunga persik, menyebabkan pistol di tangannya jatuh ke tanah dengan gemerincing. Para pesaing lainnya juga tidak lagi berani melakukan gerakan gegabah secara mendadak. Semua orang kagum. Untuk menyelamatkan seseorang dengan uluran tangan, menyakiti dengan uluran tangan, ini adalah keahlian para dewa dan roh yang sebenarnya. Chen Xuan menatap Wan Jun, yang seperti lumpur di tanah, dan berkata dengan dingin, aku menyelamatkanmu hanya untuk membuktikan bahwa aku memiliki kekuatan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa berdiri dan berbicara dengan saya? Wan Jun terkejut dan marah, tapi dia sudah lumpuh total dan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaum karena marah. Wan Hongtian juga ketakutan. Seandainya dia tahu lawannya begitu kejam, dia akan mengambil kesempatan untuk pergi bersama Wan Jun segera setelah dia diselamatkan, dan mereka tidak akan berakhir dalam penderitaan seperti itu. Namun, sudah terlambat untuk penyesalan seperti itu sekarang. Menahan rasa sakit yang parah, Wan Hongtian berkata dengan suara yang dalam, sepertinya hari ini aku gagal mengenali naga sejati. Aku, Wan Hongtian, mengaku kalah. Chen Xuan mendengus dingin. Di hadapanku, apakah kamu mengaku kalah atau tidak? Dengan pernyataan yang mengesankan itu, Wan Hongtian tidak bisa mengangkat kepalanya.
Saya akan tinggal di Qiantang Royalty Day selama beberapa hari ke depan. Jika kamu ingin membalas dendam, jangan ragu untuk mencariku. Tapi ingat, kamu hanya punya satu kesempatan, gagal membunuhku, dan kaulah yang akan mati. Wan Hongtian sama-sama terkejut dan marah. Dia telah berkecimpung dalam permainan selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Gu Chen, yang berdiri di samping, sangat terkesan dengan kata-kata Chen Xuan. Bahkan Gu Tianhao, penguasa Qiantang, tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di hadapan saudaranya Xuan, yang terlalu tangguh. Baiklah, bawa orang-orangmu dan keluar. Wan Hongtian, seolah diberi amnesti, menjemput Wan Jun yang lumpuh dan memimpin rakyatnya mundur dengan memalukan dari aula. Setelah Wan Hongtian dan anak buahnya pergi, aula tiba-tiba meledak menjadi tepuk tangan meriah. Di tengah tepuk tangan, Su Kun yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun, hanya untuk menemukan, dengan kebingungan total, bahwa orang-orang Wan Hongtian telah pergi di beberapa titik. Baru setelah beberapa saat, ketika diberi isyarat oleh Gu Tianhao, tepuk tangan akhirnya berhenti. Gu Tianhao angkat bicara, izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, Tuan Chen Xuan ini adalah mentor utama untuk konferensi pertukaran medis kami yang terkenal. Sebuah gumaman melewati kerumunan. Jadi ternyata apa yang dikatakan pemuda itu benar, dia benar-benar mentor utama. Pada titik ini, Su Kun berdiri dan berkata dengan tidak puas, Tuan Gu, apakah kamu tidak salah? Anak ini hanya magang di rumah sakit Medicine King. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan medis, dia masih jauh dari kualifikasi. Memiliki pendatang baru sebagai mentor utama hampir tidak akan meyakinkan orang banyak, saya khawatir. Kata-kata Su Kun memenangkan persetujuan banyak orang yang hadir. Mereka memang menyaksikan keterampilan medis Chen Xuan yang luar biasa, tetapi seperti yang dikatakan Su Kun, dia masih magang tanpa prestise di dunia medis. Mentor utama konferensi pertukaran medis adalah otoritas bahkan di atas 4 dokter ilahi. Untuk pemula seperti itu tanpa kualifikasi untuk bertindak sebagai mentor utama. Memang, tampaknya sulit bagi orang untuk menerimanya. Namun, tidak lama setelah Su Kun selesai berbicara, Zhang Hongru langsung menegurnya dengan marah, berani mengatakan dokter ajaib Chen tidak dapat meyakinkan orang banyak. Kamu pasti buta. Fang Chengqian juga marah. Itu benar, keterampilan medis Miracle Dr. Chen sangat luar biasa, dan dia lebih dari pantas mendapatkan gelar dokter suci nasional. Dia tidak boleh diremehkan oleh orang-orang seperti Anda. Dengan itu, Fang Chengqian membungkuk kepada Chen Xuan, berkata dengan hormat, dokter ajaib Chen sangat dihormati dan dihormati. Saya, Fang Chengqian, bersedia mengakui Miracle Dr. Chen sebagai mentor utama. Zhang Hongru, tidak mau kalah, juga membungkuk kepada Chen Xuan, saya, Zhang Hongru, juga bersedia mengakui Miracle Dr. Chen sebagai mentor utama. Mengikuti mereka, Ji Xuanhu dan Zhu Kangxi juga menonjol. Kami bersedia mengakui Miracle Dr. Chen sebagai mentor utama. Pada saat itu, seluruh aula terdiam, begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Bab 422. Pria. Keempat dokter Divine dengan suara bulat setuju untuk menghormatinya sebagai mentor utama. Kebajikan dan kemampuan seperti apa yang dimiliki pemuda ini untuk mendapatkan penegasan seperti itu dari 4 dokter ilahi. Pada saat ini, Su Kun tampak seperti telah melihat hantu, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Su Kun tertawa mencemooh, apakah kamu salah? Dia hanya magang, kapan dia menjadi dokter dewa? Dan untuk dihormati sebagai mentor utama. Apakah dia layak? Zhu Kangxi meraung dengan marah, Su Kun, tutup mulutmu sekarang. Su Kun tertegun, Paman Buyut, kenapa kamu juga? Diam. Zhu Kangxi gemetar karena marah. Memang, Zhu Kangxi adalah paman buyut biologis Su Kun dan alasan Su Kun datang ke sini dengan keyakinan yang begitu besar, hampir pasti terpilih sebagai salah satu dari 4 tangan teladan sebelumnya. Faktanya, mengingat pengaruh makalah yang telah diterbitkan Su Kun sebelumnya, ditambah dengan intrik Zhu Kangxi, memang mungkin baginya untuk dipilih sebagai salah satu dari 4 tangan teladan. Sayangnya, situasinya sekarang telah berubah total, dan dalam mimpi terliar mereka tidak dapat mengantisipasi perkembangan ini. Pencurian kertas Su Kun tidak hanya terungkap, tetapi sekarang Chen Xuan juga berperan sebagai mentor utama. Dalam keadaan seperti ini, hasil evaluasi tidak lagi berada dalam kendali mereka. Paman yang baik. Chen Xuan mendengus dingin, menatap Zhu Kangxi, tidak heran Su Kun berani mengatakan sebelum berangkat bahwa dia hampir pasti akan dipilih pada evaluasi dokter ilahi ini. Ternyata ada pejabat tinggi di pengadilan untuk membuat segalanya lebih mudah, bukan? Kata-kata itu langsung membuat Zhu Kangxi berkeringat dingin. Terakhir kali, karena dia telah merawat putra Markis Liang Jiang, dia telah menyinggung Miracle Dr. Chen. Jika dia tertangkap basah oleh yang terakhir kali ini,
dia khawatir dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan gelarnya sebagai dokter ilahi. Dokter ajaib Chen, kamu salah paham. Semuanya hanya omong kosong dari Zukun. Sebagai salah satu dari 4 dokter ilahi, saya memiliki integritas profesional saya sendiri. Bagaimana mungkin saya melanggar aturan karena hubungan keluarga? Untuk membuktikan ketidakberpihakannya, Zhu Kangxi kemudian langsung meneriaki Zukun, kami semua sadar kamu mencuri kertas miracle Dr. Chen. Anda tidak memiliki kebajikan dan sama sekali tidak layak untuk berpartisipasi dalam konferensi para dokter terkemuka ini, dan Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpraktik kedokteran. Jadi, pergi saja dari sini sekarang. Apa? Zukun benar-benar tercengang. Dia telah mengantisipasi hukuman yang keras setelah pencurian kertasnya terungkap, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hukuman seperti itu akan datang dari paman buyutnya sendiri. Untuk memutuskan hubungan dengannya, paman buyutnya sebenarnya siap mengorbankan hubungan keluarga mereka. Paman buyut, aku keponakanmu sendiri. Bukankah kamu bilang kamu ingin membantuku menjadi tangan yang patut dicontoh? Bukankah kamu bilang kamu ingin aku mewarisi mantelmu? Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Zukun berteriak. Zhu Kangxi benar-benar dipermalukan. Zukun ini telah mengatakan semuanya. Tutup mulutmu, jangan menyemburkan omong kosong di sini. Keamanan, segera keluarkan dia dari sini. Selanjutnya, beberapa satpam bergegas dan langsung mengusir Zukun. Zukun diusir, tapi sayangnya, semua orang sudah mendengar kata-katanya. Zhu Kangxi, yang sudah menjadi yang paling tidak terampil di antara 4 dokter ilahi, sudah menjadi sasaran banyak skeptisisme dari semua sisi. Setelah kejadian ini, kemungkinan reputasinya akan semakin merosot. Konferensi para dokter terkemuka secara resmi dimulai pada hari berikutnya. Seluruh konferensi dijadwalkan berlangsung selama 3 hari. 2 hari pertama adalah bagi para dokter terkemuka untuk berpidato dan bertukar ilmu kedokteran, dan hari terakhir adalah pemilihan tangan-tangan teladan. Setelah seharian bertukar pikiran, Chen Xuan mengemudikan mobil yang diberikan Gu Chen kembali ke Qiantang bersama Song Qiuhuan. Di jalan, tatapan mata Song Qiuhuan saat dia menatap Chen Xuan sangat rumit. Semua yang terjadi hari ini memberi Song Qiuhuan pemahaman baru tentang pria di hadapannya. Dengan keterampilan medis divine dan metode yang hebat, pria di hadapannya jauh dari sesederhana dia muncul di permukaan. Kenapa kamu selalu mengintip ke arahku? Anda tidak akan memiliki desain pada saya, bukan? Chen Xuan bercanda. Song Qiuhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jangan menyanjung dirimu sendiri di sini. Apakah Anda pikir saya akan menyukai pria yang sudah menikah? Dan terlebih lagi, orang yang menipu istrinya di belakang punggungnya. Chen Xuan hampir tersedak air liurnya. Hei, jangan bicara omong kosong, oke? Siapa yang curang? Saya sudah memberitahu Anda, itu hanya kesalahpahaman. Chen Xuan berusaha keras untuk menjelaskannya. Song Qiuhuan mendengus dingin, katakan apapun yang kamu mau, aku tetap tidak percaya. Saya. Chen Xuan hampir tersedak sampai mati. Saat Chen Xuan hendak menjelaskan lebih lanjut, sesuatu menarik perhatiannya melalui kaca spion. Di belakang mereka, sebuah mobil telah mengikuti mereka untuk sementara waktu. Dan itu bukan hanya satu mobil. Chen Xuan sedikit mengerutkan alisnya, sepertinya mereka yang ingin membalas dendam padanya sudah tiba. Tanpa mengubah ekspresinya, Chen Xuan terus mengemudi. 10 menit kemudian, mobil tiba di Royalty Desk milik Qiantang. Kamu kembali ke hotel dulu. Ada beberapa hal yang harus kulakukan, jadi aku akan berjalan-jalan, kata Chen Xuan. Song Qiuhuan mengangkat alisnya, aku mengerti, teman-teman. Batuk-batuk. Chen Xuan tersedak air liurnya lagi. Tampaknya citranya telah benar-benar ternoda di matanya, melampaui harapan penebusan apapun. Setelah mengusir Song Qiuhuan, Chen Xuan melaju menuju pinggiran kota. Karena orang-orang itu ingin membalas dendam, Chen Xuan akan mewajibkan mereka dan menemukan tempat yang lebih terpencil. Apa yang tidak diperhatikan Chen Xuan, bagaimanapun, adalah bahwa itu tak lama setelah dia meninggalkan hotel, selusin kendaraan yang telah disergap di bawah ini beraksi. Di salah satu kendaraan, orang kuat botak sebelumnya melihat pemandangan menakutkan dari beberapa lusin mobil yang mengikuti Chen Xuan dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bos Wan, selain kita, sepertinya ada orang lain yang tertarik dengan pria bermarga Chen itu, orang kuat botak itu berkata dengan suara yang dalam. Sedikit kedengkian melintas di wajah Wan Hongtian. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang ingin dia mati. Bagus, hari ini dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mengikuti perintah Wan Hongtian, selusin mobil yang sedang menyergap di bawah hotel berangkat mengejar Chen Xuan. 40 menit kemudian, di pinggiran Qiantang. Tempat ini jauh dari pusat kota dan jarang dikunjungi orang. Namun anehnya, di lokasi yang begitu terpencil,
ada lebih dari 100 mobil yang melaju dalam 3 formasi terpisah. Yang memimpin adalah mobil Chen Xuan. Di belakang adalah Wan Hongtian dan anak buahnya. Dan di tengah-tengahnya ada sekelompok orang lagi. Pada saat ini, di dalam Lincoln di armada tengah, Hu Biao dan Hu Wenwen menatap ke depan ke arah mobil Chen Xuan dengan mata yang sepertinya siap meludahkan api. Setelah pulang ke rumah tadi malam, mereka sudah mulai merencanakan balas dendam terhadap Chen Xuan. Kali ini, mereka membawa seniman bela diri terkuat keluarga Hu. Hari ini, mereka bermaksud meninggalkan Chen Xuan terkubur di tempat ini. Bab 423. Kemanapun kamu pergi, di sana kamu akan mati. Di mobil Lincoln ini, selain Hu Biao dan Hu Wenwen, ada orang lain. Dia tampak berusia 50-an, mengenakan seragam seni bela diri emas, duduk di sana seperti pedang berselubung, dengan aura pembunuhannya tersembunyi. Pria itu tidak lain adalah kepala aliansi bela diri Nanjiang, patriark keluarga Hu Zenyuan. Belakangan ini, ketenangan permukaan yang ditunjukkan keluarga Dong dan Bei memungkiri arus bawah keresahan. Sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk memilih aliansi mereka. Pilihan antara keluarga Dong dan keluarga Bei akan menentukan masa depan dan kehidupan mereka. Hu Zenyuan telah membuat keputusannya, yaitu dengan tegas berpihak pada keluarga Bei. Upaya sebelumnya oleh aliansi bela diri Nanjiang untuk menggabungkan aliansi bela diri Beijiang telah menjadi tawaran dari Hu Zenyuan kepada keluarga Bei. Sayangnya, tepat ketika kesepakatan itu akan segera ditutup, seorang pemuda bernama Chen Xuan menyebabkannya gagal total pada menit-menit terakhir. Sejak saat itu, Hu Zenyuan merindukan balas dendam. Namun, karena Chen Xuan berada di kota Huai bersama Markis Lianjiang di sana, Hu Zenyuan tidak berani bertindak gegabah. Sekarang Chen Xuan telah datang ke wilayah mereka di Qiantang, Hu Zenyuan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Hei, jangan mengemudi terlalu dekat, hati-hati dia melihat kita. Hu Wenwen memperingatkan pengemudi. Hu Zenyuan, bagaimanapun, dengan dingin mendengus, tidak perlu, dia sudah lama tahu kami mengikutinya, hanya membawa kami ke sini dengan sengaja. Apa? Baik Hu Biao dan Hu Wenwen tercengang. Semua orang keluar dari mobil. Saat Hu Zenyuan berbicara, dia tidak menunggu mobil berhenti, dia hanya membuka pintu dan melangkah keluar. Orang normal akan terluka parah karena melompat keluar dari mobil yang bergerak karena kelembaman. Namun ketika Hu Zenyuan mengambil langkah, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar, apa yang disebut kelambanan tampaknya diabaikan sama sekali, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Faktanya, Hu Zenyuan telah mencapai status Grandmaster lebih dari 1 dekade yang lalu, dan kekuatannya secara keseluruhan hampir tak tertandingi di seluruh lingkaran seni bela diri Nanjiang. Grandmaster sangat langka. Setiap Grandmaster dapat mendominasi suatu wilayah, dan ini adalah alasan utama dia dapat memegang posisi kepala aliansi bela diri Nanjiang selama bertahun-tahun tanpa goyah. Setelah Hu Zenyuan keluar dari kendaraan, lusinan mobil dari aliansi bela diri Nanjiang juga terhenti. Pintu lusinan mobil terbuka secara bersamaan, dan ratusan seniman bela diri yang mengenakan seragam seni bela diri melangkah keluar. Kekuatan para seniman bela diri ini sangat luar biasa, banyak dari mereka adalah ahli bela diri kekuatan batin, dan beberapa bahkan hampir menjadi Grandmaster. Kekuatan seniman bela diri yang sangat terampil yang bertindak bersama sudah cukup untuk membanjiri resimen militer yang lengkap. Kekuatan tempur mereka tentu tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, Wan Hongtian dan yang lainnya mengikuti tidak jauh di belakang mengerem keras saat melihat lautan orang di depan mereka. Sial, siapa orang-orang ini? Seru pria botak berotot itu, tampak terkejut. Aura yang terpancar dari orang-orang berseragam seni bela diri ini jelas jauh lebih kuat daripada orang biasa. Hu Zenyuan. Ini adalah orang-orang dari aliansi bela diri Nanjiang. Wan Hongtian, setelah melihat sebagian besar dunia, langsung mengenali identitas mereka. Pada saat yang sama, Wan Hongtian tidak bisa tidak bertanya-tanya. Latar belakang apa yang dimiliki Chen Xuan ini untuk menarik begitu banyak prajurit dari aliansi bela diri dan secara pribadi melibatkan Hu Zenyuan, kepala itu sendiri. Aliansi bela diri Nanjiang. Mendengar nama ini, wajah pria botak berotot itu menjadi pucat. Meskipun mereka mengaku sebagai penguasa Qiantang, memerintah dengan tangan besi, mereka sangat menyadari bahwa entitas paling kuat di Qiantang sebenarnya adalah aliansi bela diri Nanjiang. Dengan banyaknya tuan di aliansi bela diri Nanjiang, berurusan dengan para huligan kecil ini dari jalanan akan semudah menghancurkan seekor semut. Sekarang setelah begitu banyak prajurit dari aliansi bela diri Nanjiang mengambil tindakan, terbukti bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Tuhan! Tuan Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang kuat botak itu bertanya. Wan Hongtian, apa lagi yang bisa kami lakukan? Apakah Anda benar-benar berpikir untuk bersaing dengan aliansi bela diri Nanjiang untuk bisnis? Mari kita tunggu dan lihat dulu. Sementara itu,
Maibah yang memimpin juga perlahan berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Chen Xuan melangkah keluar. Jadi, kamu tidak mengikuti lagi. Chen Xuan memandang Hu Zhenyuan dengan ekspresi penuh arti dan bertanya. Hu Zhenyuan mendengus dingin, apa bedanya jika saya mengikuti atau tidak? Anda mengalahkan anak saya dengan pukulan, merusak rencana besar saya. Anda juga melumpuhkan kultivasi putri saya, mengubahnya menjadi orang yang tidak berguna. Hari ini, kemanapun kamu pergi, itu akan menjadi tempat kematianmu. Niat membunuh yang kuat menyebar dari Hu Zhenyuan, memenuhi udara di sekitarnya. Niat membunuh ini hampir terwujud, menyebabkan udara di sekitarnya melolong dengan angin kencang. Ini adalah kehadiran seorang Grandmaster. Chen Xuan merasakan aura kuat dari pihak lain dan matanya sedikit menyipit. Dia sangat sadar bahwa kekuatan pria di hadapannya memang tidak bisa diremehkan, tapi itu juga jauh dari sesuatu yang akan menimbulkan rasa takut pada Chen Xuan. Kamu pasti kepala aliansi bela diri Nanjiang itu, kan? Aku mengalahkan putramu hanya karena dia menantangku lebih dulu. Aku melumpuhkan putrimu karena dia sombong dan menghina temanku. Kamu tidak hanya memanjakan anak-anakmu dengan menindas orang lain dengan kekuatan mereka, tetapi kamu juga membalas dendam padaku tanpa mengetahui cerita lengkapnya. Seseorang seperti Anda cocok untuk bertanggung jawab atas aliansi bela diri dan menguasai suatu wilayah. Mendengar kata-kata ini, para murid aliansi bela diri di belakang mereka gempar. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat orang yang berani berbicara dengan Hu Zhenyuan dengan nada seperti itu. Hu Biao dan Hu Wenwen, mendengar ini, juga sangat marah. Kamu pikir kamu siapa, untuk mengkritik ayahku? Tepat, kamu berani berbicara omong kosong saat kamu akan mati. Anda harus memikirkan di mana Anda ingin dikuburkan. Hahaha. Ekspresi Chen Xuan tenang, sepertinya itu sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan. Tawa Hu Wenwen tiba-tiba berhenti, digantikan oleh ekspresi garang dan marah. Ayah, kamu lihat. Dia secara terang-terangan mengabaikan keluarga Hu kita, dan seluruh aliansi bela diri Nanjiang. Cepat bunuh dia dan balas dendamku. Niat membunuh berputar-putar di mata Hu Zhenyuan. Sebagai seniman bela diri, kita harus memahami bahwa di dunia ini yang kuat dihormati. Tidak ada yang namanya bullying dengan kekuatan seseorang, hanya ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Kelangsungan hidup yang terkuat. Yang lemah tidak pantas mendapatkan martabat di dunia ini. Suara Hu Zhenyuan rendah dan penuh otoritas. Chen Xuan mencemooh pembenaran bengkok Hu Zhenyuan. Apa yang paling dia benci adalah apa yang disebut teori elit yang tidak pernah memperhitungkan nyawa orang biasa. Tidak heran Hu Biao dan Hu Wenwen begitu sombong di luar. Sifat ini dapat dilihat sepenuhnya terwujud dalam Hu Zhenyuan. Seperti ayah, seperti anak laki-laki. Keluarga Hu bengkok dari akarnya. Seperti yang kamu katakan, jika kekuatanku di atas kekuatanmu, maka akan dibenarkan bagiku untuk menindasmu, bukan? Tanya Chen Xuan. Hu Zhenyuan mendengus dingin, jika kekuatan kita memang lebih rendah, maka seharusnya begitu. Sayangnya untukmu, kamu jauh dari mengalahkanku. Bab 424. Grandmaster Henglian Hu Zhenyuan. Saat dia berbicara, Hu Zhenyuan melangkah maju dan melemparkan pukulan langsung ke Chen Xuan. Sosok Chen Xuan melintas, dan dia langsung menghindar. Hampir bersamaan, Maibah di belakang Chen Xuan terkena pukulan, dan seluruh bodi mobil langsung berubah bentuk, hampir hancur. Sedikit kemarahan melintas di mata Chen Xuan. Mobil ini bernilai puluhan juta dan dipinjam dari Gu Chen, tapi sekarang, itu telah dihancurkan oleh pukulan dari Hu Zhenyuan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Pukulan Hu Zhenyuan telah meleset tetapi dia tidak berhenti sama sekali, segera meraih. Dia langsung merobek pintu mobil Maibah dan menabraknya ke arah Chen Xuan. Wosh! Di tangan Hu Zhenyuan, pintu mobil yang berat itu seringan kertas, bersiul melewati kepala Chen Xuan. Pintu mobil terbang seperti cakram, menembus lengkungan di udara, mematahkan beberapa pohon besar sebelum menancapkan dirinya ke dinding beton di dekatnya. Untungnya, Chen Xuan menghindar tepat pada waktunya, jika tidak, pintu mobil bisa memotongnya menjadi dua di pinggang. Lakukan saja, ayah. Bunuh dia. Hu Biao dan Hu Wenwen berteriak dengan penuh semangat. Chen Xuan sebelumnya telah mengalahkan Hu Biao dengan satu pukulan, dia tidak bisa diremehkan, jadi Hu Zhenyuan tidak berani menganggapnya enteng dan berusaha keras sejak awal, benar-benar menekan Chen Xuan. Keluarga Hu mempraktikkan Henglian. Dua elemen kunci dari Henglian adalah fisik dan daya ledak seseorang. Tubuh seperti baja, kekuatan seperti beruang. Seorang master Henglian yang benar-benar kuat dapat meninju dengan kekuatan 1000 jins, cukup untuk membalikkan tank, tubuh mereka sekuat besi, bahkan mampu menahan peluru dari jarak dekat. Hu Zhenyuan telah mencapai alam transformasi, seorang Grandmaster Henglian sejati. Kekuatannya benar-benar menakutkan.
Dengan setiap pukulan yang dilontarkan Hu Zhenyuan, ledakan sonik terdengar di udara. Dia tanpa henti seperti harimau yang ganas, melancarkan serangan yang kuat terhadap Chen Xuan. Satu pukulan mendarat tepat di sebuah pohon besar, yang ditembus, tinjunya muncul dari sisi lain. Dia berbalik dengan tendangan lain. Chen Xuan merunduk, dan sebuah tiang beton di belakangnya langsung hancur menjadi puing-puing, runtuh. Orang kuat botak Wan Hongtian dan orang lain di dekatnya sangat terkejut melihat pemandangan itu sehingga mata mereka hampir menyembul. Meninju pohon besar, menendang tiang listrik. Apakah ini masih manusia? Pada saat ini, Chen Xuan juga tercengang dengan kekuatan ledakan yang ditampilkan Hu Zhenyuan. Harus dikatakan, Hu Zhenyuan pasti adalah lawan terkuat yang dia hadapi sejak dia mendapatkan kemampuannya. Sekarang, Hu Zhenyuan terus menekan ke depan, hampir meninggalkan Chen Xuan tanpa ruang untuk mundur. Chen Xuan berputar, tidak lagi menghindar tetapi mengubah pertahanan menjadi serangan. Dia menghindari serangan Hu Zhenyuan dan memberikan pukulan ke dada Hu Zhenyuan. Gedebuk. Satu pukulan menghantam tepat di tengah dada Hu Zhenyuan. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, pukulan berat ini terasa bagi Chen Xuan seolah-olah mendarat di atas pelat baja. Tangannya berdenyut-denyut dengan menyakitkan, tulangnya hampir patah. Tapi Hu Zhenyuan tampak tidak terpengaruh, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan dia menyerang Chen Xuan lagi tanpa jeda. Chen Xuan sedikit mengerutkan kening. Latihan Heng Lian Hu Zhenyuan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pukulannya dari sekarang sama kuatnya dengan peluru, dan Chen Xuan tidak ragu bahwa itu bahkan jika dia menembakkan senapan otomatis ke Hu Zhenyuan sekarang, dia mungkin akan menahannya. Melihat Chen Xuan goyah, Hu Biao dan Hu Wenwen langsung merasa bangga. Hahaha, dengan kekuatan kecil seperti itu, kamu mencoba mematahkan pertahanan Grandmaster Heng Lian. Benar-benar bodoh. Tuan Chen, kamu ada di tangan ayahku sekarang, tunggu saja kematiannya. Hahaha. Para murid aliansi bela diri juga terlihat cukup santai. Di mata mereka, pemuda di depan mereka telah ditakdirkan untuk menjadi orang mati saat dia bentrok dengan kepala mereka. Setelah beberapa pertukaran, Hu Zhenyuan juga penuh dengan kepercayaan diri. Sepertinya dia telah melebih-lebihkan lawannya sebelumnya, lagi pula, itu hanya seorang pemuda berusia 30-an, seberapa kuat dia. Dengan pemikiran itu, Hu Zhenyuan tidak lagi memiliki kesabaran untuk bertarung dengan mantap. Ini berakhir sekarang. Saat dia berbicara, lengan kanan Hu Zhenyuan bergetar hebat. Gelombang ki sejati putih menyembur dari lengan Hu Zhenyuan, dan aura seluruh lengan kanannya menjadi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya ke lengan kanannya, bersiap untuk memberikan pukulan fatal kepada Chen Xuan. Dengan raungan amarah, Hu Zhenyuan melemparkan pukulan. Boom! Ledakan sonik yang keras memenuhi udara saat pukulan Hu Zhenyuan, membawa momentum membelah langit dan bumi, meroket lurus ke arah Chen Xuan. Hu Biao dan Hu Wenwen merasa puas di dalam. Mereka tahu ayah mereka akan memberikan pukulan mematikan. Chen Xuan, merasakan niat membunuh dari pukulan itu, tidak berani sedikit pun lalai. Pada saat ini, dia telah terpojok oleh Hu Zhenyuan, tanpa tempat untuk menghindar. Jika itu masalahnya, Chen Xuan tidak lagi menghindar dan mengumpulkan semua ki sejatinya untuk melakukan pukulan secara langsung, menghadapi serangan Hu Zhenyuan secara langsung. Hu Biao dan Hu Wenwen menyaksikan pemandangan itu dengan seringai di hati mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan pukulan ayah mereka. Ini adalah serangan puncak Hu Zhenyuan sebagai Grandmaster Heng Lian, yang mampu menembus baja 10 cm. Namun, Chen Xuan berani menghadapinya dengan tinjunya. Ini hanya mendekati kematian. Detik berikutnya, kedua tinju itu bertabrakan. Boom! Udara di sekitarnya bergetar hebat. Hu Biao dan yang lainnya sudah bersiap untuk melihat Chen Xuan terbunuh oleh pukulan ini. Namun, saat berikutnya, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka terdiam karena keheranan. Chen Xuan masih berdiri di sana tanpa cedera, tetapi di sisi lain, Hu Zhenyuan telah dikirim terbang mundur beberapa meter, dan lengan kanannya meledak berkeping-keping, dengan daging dan darah beterbangan, tepat pada saat pukulan itu. Bagaimana ini mungkin? Hu Biao dan Hu Wenwen benar-benar tercengang, pikiran mereka kosong. Para murid aliansi bela diri juga kehilangan kata-kata, tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Di mata mereka, kekuatan Hu Zhenyuan sangat hebat, mungkin hanya sedikit di seluruh dunia seni bela diri yang bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda tak dikenal, yang sungguh luar biasa. Tidak jauh di belakang, tersembunyi di dalam gerbong, Wan Hongtian dan yang lainnya juga berkeringat dingin saat melihat itu. Itu adalah Hu Zhenyuan. Kepala aliansi bela diri Nanjiang, Hu Zhenyuan. Tanpa berlebihan, dia adalah salah satu makhluk paling kuat di Nanjiang, jika bukan seluruh wilayah Liangjiang. Tapi sekarang,
kepala Hu Zhenyuan ini lengannya patah oleh satu pukulan dari Chen Xuan. Seberapa kuat Chen Xuan? Pertanyaan yang sama muncul di benak Hu Zhenyuan saat ini. Hu Zhenyuan tidak pernah bisa bermimpi bahwa setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri, dia akhirnya akan dikalahkan oleh siapapun yang tidak dikenal. Tidak, bukan siapa-siapa, sejak terakhir kali Chen Xuan mengalahkan Hu Biao dengan satu pukulan, dia telah menjadi tamu terhormat Markis Liangjiang. Hari ini, setelah dikalahkan oleh Chen Xuan, Hu Zhenyuan tidak hanya kehilangan reputasinya selama bertahun-tahun tetapi lengannya lumpuh, menjadi setengah orang cacat. Dengan dendam yang begitu dalam, Hu Zhenyuan secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tidak peduli caranya, dia bertekad untuk melakukan perhitungan ini. Bab 425 Kisha. Wajah Hu Zhenyuan mengeras saat dia meraung, untuk apa kalian semua berdiri? Kalahkan dia. Hu Biao dan Hu Wenwen juga akhirnya bereaksi pada saat ini, itu benar, jangan biarkan dia pergi dari sini hidup-hidup, serang. Di belakang mereka, lebih dari 100 murid aliansi bela diri meraung dan segera menyerang Chen Xuan dengan niat membunuh yang gamblang. Wan Hongtian, yang berada di dalam mobil di belakang, menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan senyum dingin di bibirnya. Chen Xuan memang sangat kuat, tapi sayangnya, dia telah memprovokasi aliansi bela diri Nanjiang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, menghadapi ratusan seniman bela diri yang sangat terampil ini, dia mungkin hanya akan menunggu kematiannya. Ketiganya dari keluarga Hu berpikiran sama. Namun, di saat berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wir 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 wir. Saat para murid aliansi bela diri hendak mencapai Chen Xuan, suara bila helikopter tiba-tiba bergemuruh dari atas kepala mereka. Semua orang mendongak, hanya untuk terpana oleh pemandangan yang menyambut mereka. 10 atau lebih helikopter bersenjata terbang ke arah mereka dari segala arah, membentuk cincin di langit di atas mereka, menjebak semua orang dengan kuat di tengahnya. Para murid aliansi bela diri saling memandang dengan cemas, membeku di tempatnya. Hu Biao dan Hu Wenwen juga agak bingung, tidak jelas milik siapa helikopter ini. Bahkan Chen Xuan terlihat ragu, sama sekali tidak menyadari niat di balik helikopter ini. Namun, Chen Xuan bisa merasakan dengan jelas niat mematikan yang terpancar dari helikopter. Jelas, orang-orang di dalam helikopter ini sama sekali bukan orang Samaria yang baik hati. Pada saat ini, salah satu helikopter terbang tepat di atas Chen Xuan dan kelompoknya. Palka terbuka. Gedebuk 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 gedebuk. Selusin sosok berpakaian hitam melompat dari helikopter, lebih dari 20 meter di udara, dan mendarat dengan berat di tanah, muncul di hadapan semua orang seperti dewa yang turun dari surga. Desis. Para murid aliansi bela diri tidak bisa menahan napas dengan tajam. Jatuh dari ketinggian lebih dari 20 meter di udara dan tetap tidak terluka hanya dapat dicapai oleh setidaknya Grandmaster setengah langkah. Memang, ada beberapa di aliansi bela diri Nanjiang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Tapi sekarang, ada lebih dari selusin orang yang muncul. Pemandangan lebih dari selusin Grandmaster setengah langkah yang muncul secara bersamaan benar-benar mengejutkan mereka. Tidak hanya itu, banyak murid aliansi bela diri juga memperhatikan bahwa itu, selain dari selusin Grandmaster setengah langkah, tokoh terkemuka di antara mereka, seorang pria parubaya dengan ekspresi muram, memancarkan aura individu yang kuat. Dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri sejati. Seorang Grandmaster memimpin tim, ditambah lebih dari selusin Grandmaster setengah langkah. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di seluruh negeri Yan. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, dan di dada pakaian mereka disulam karakter merah, Kisha. Hu Zhenyuan adalah orang pertama yang bereaksi, menunjuk orang-orang di depannya saat dia berseru, "Kamu, apakah Anda orang-orang dari Aula Kisha keluarga Dong?" "Apa? Kisha Hall." Setelah mendengar tiga kata ini, Hu Biao dan Hu Wenwen merasa pusing dan hampir pingsan. Tidak heran mereka begitu ketakutan. Dikatakan bahwa di bawah patriark keluarga Dong, ada 3 senjata tajam yang dikenal sebagai Killing, Destruction, dan Greedy Wolf. Itu adalah Kisha, Po Jun, dan Greedy Wolf. Di antara mereka, Aula Kisha adalah yang paling kejam. Keberadaan Aula Kisha adalah untuk melenyapkan musuh bagi keluarga Dong, kehadiran yang lahir untuk disembelih. Aula Kisha telah membunuh banyak orang, dengan metode yang ganas. Aula dipenuhi dengan para ahli, dan hampir tidak ada seorang pun yang ditandai oleh Aula Kisha yang pernah lolos dengan nyawa mereka. Sebelumnya, dengan berpihak pada faksi Beijiang, Hu Zhenyuan pada dasarnya menjadi musuh keluarga Dong. Sekarang, dengan kedatangan Aula Kisha di depan mata mereka, tidak heran Hu Zhenyuan dan teman-temannya merasa takut. Pada saat ini, pemimpin parubaya dari Aula Kisha melihat lengan Hu Zhenyuan yang terpenggal dan mengungkapkan sedikit senyuman. Kepala aliansi bela diri Nanjiang, seorang Grandmaster Heng Lian, namun Anda telah berakhir dalam keadaan seperti itu. Hu Zhenyuan, kamu benar-benar menyedihkan.
Hu Zhenyuan menatap pria parubaya di hadapannya, matanya dipenuhi kepanikan. Kisha Hallmaster, bolehkah saya bertanya apa yang membawamu ke sini hari ini? Master Aula Kisha mencibir, untuk apa saya di sini? Anda harus lebih jelas daripada siapapun, bukan? Hati Hu Zhenyuan segera berpacu dengan kecemasan, pihak lain memang datang untuknya. Kisha Hallmaster, mungkin ada beberapa kesalahpahaman dengan hal-hal sebelumnya yang melibatkan keluarga Dong. Interaksi kami dengan aliansi bela diri Beijiang murni untuk tujuan perdebatan, tidak lebih. Saya mengimbau keluarga Dong untuk melihat dengan jelas. Hu Zhenyuan dengan putus asa mencoba menjelaskan, berusaha menyembunyikan niatnya sebelumnya untuk membelot ke faksi Beijiang. Sayangnya, setelah mendengar permohonannya, Master Aula Kisha hanya tersenyum tipis. Hu Zhenyuan, sangat mengecewakan bahwa seseorang yang telah memimpin aliansi bela diri Nanjiang selama bertahun-tahun tidak terlalu memikirkan keluarga Dong. Apakah Anda benar-benar melihat mereka sebagai orang bodoh yang dapat dengan mudah ditipu? Suara Hu Zhenyuan bergetar, Aku tidak bermaksud begitu, aku. Master Aula Kisha, tidak tertarik, mengangkat tangannya untuk menghentikan kata-kata Hu Zhenyuan. Baiklah, karena Anda telah memilih untuk mengkhianati keluarga Dong dan berpihak pada faksi Beijiang, Anda harus membayar harga untuk keputusan Anda. Perintah Kisha telah dikeluarkan. Apapun yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda sampaikan kepada Raja Yama. Oh, kesalahanku, maksudku kalian semua. Dengan itu, tatapan Master Aula Kisha beralih ke Hu Biao dan Hu Wenwen yang berdiri di belakang Hu Zhenyuan. Aula Kisha berusaha tidak hanya untuk membunuh tetapi juga ingin melakukannya dengan cara yang paling kejam. Di dunia ini, tidak ada yang lebih kejam daripada seorang ayah yang menyaksikan tanpa daya saat anak-anaknya sendiri terbunuh karena pilihannya. Hu Zhenyuan langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak kaget. Lari! Lari sekarang! Hu Zhenyuan berteriak pada Hu Biao dan Hu Wenwen. Hu Biao langsung bereaksi, bahkan tidak repot-repot memeriksa Hu Wenwen di kursi roda, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Sebagai Grandmaster setengah langkah, refleks Hu Biao melampaui refleks pria biasa. Namun, di depan Aula Kisha, kekuatannya tidak signifikan. Sebelum Hu Biao membuat dua langkah, Master Aula Kisha perlahan melambaikan tangannya. Dua pembunuh dari Kisha Hall melangkah maju dan mengejar Hu Biao sekaligus. Meskipun keduanya adalah Grandmaster setengah langkah, Hu Biao, yang mendapatkan gelarnya melalui kultivasi, sama sekali tidak mendekati level mereka yang mencapainya melalui pembantaian. Dalam rentang dua napas, kedua pembunuh itu sudah menyusulnya. Merasakan niat untuk membunuh, Hu Biao berbalik untuk menghadapi mereka. Dia berhasil memblokir pukulan dari salah satu pembunuh di belakangnya, namun pukulan itu tidak lebih dari tipuan. Hampir bersamaan, cahaya dingin melintas. Sebuah pedang panjang menebas secara diagonal, dan garis darah panjang yang halus muncul di leher Hu Biao. Teror memenuhi wajah Hu Biao. Saat berikutnya, dengan suara gedebuk, kepala Hu Biao jatuh dari lehernya, tubuhnya dipenggal. Seorang Grandmaster setengah langkah, dibantai oleh Aula Kisha semudah dia seekor anjing. Bab 426. Kamu menangis terlalu dini. Gedebuk. Sebuah pedang panjang yang tajam menusuknya dari belakang, langsung menembus mulutnya. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Hu Wenwen terguling dari kursi roda ke tanah, mengikuti jejak Hu Biao. Semua ini terjadi hanya dalam 2 atau 3 detik, membuat semua orang yang hadir sangat terguncang, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Para murid aliansi bela diri menatap dengan mata terbelalak, hampir membatu di tempat. Hu Zhenyuan menyaksikan kedua anaknya sendiri berubah menjadi mayat tepat di depan matanya, pingsan di tempat. Hu Biao, Wenwen, bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Bunuh kalian semua. Hu Zhenyuan meraung dengan marah, seperti binatang buas yang menjadi gila, menyerang Kisha. Tapi sebelum dia bisa mencapai Kisha, beberapa pembunuh bergegas dan menendang Hu Zhenyuan ke tanah dengan beberapa tendangan cepat. Bahkan di masa jayanya, Hu Zhenyuan tidak akan cocok dengan para pembunuh ini, apalagi sekarang, dengan lengan yang dipenggal, menjadi lumpuh. Kisha memandang rendah Hu Zhenyuan, tatapannya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidakpedulian, seolah melihat seekor semut dengan kaki patah, tanpa emosi apapun. Saat kamu memutuskan untuk membelot ke keluarga Bei dan mengkhianati keluarga Dong, kamu seharusnya sudah siap untuk ini. Ingat, kaulah yang membunuh mereka. Membunuh dengan kata-kata adalah taktik Kisha. Kata-kata Kisha seperti jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, mendorong Hu Zhenyuan sepenuhnya ke tepi. Hu Biao, Wenwen. Itu semua salahku, aku membunuhmu. Hu Zhenyuan berteriak kegirangan. Kesedihan yang luar biasa melepaskan pusaran ki sejati di dalam dirinya, menyebabkan aliran darah merah cerah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya, menghadirkan pemandangan yang mengerikan. Di belakangnya, para murid aliansi bela diri, berwajah pucat dan ketakutan.
Ini adalah putra dan putri kepala, begitu mudah dibunuh, dan bahkan kepala itu sendiri dibawa ke selat yang begitu mengerikan. Metode Qixia Hall terlalu menakutkan. Tapi mereka masih meremehkan kekejaman Qixia Hall. Melihat Hu Zhenyuan benar-benar hancur, bibir Qixia melengkung menjadi cibiran ketidakpedulian. Kamu mulai menangis terlalu cepat. Bukan hanya anak-anak Anda yang telah Anda bunuh, tetapi juga bawahan yang mengikuti Anda ini, mereka juga harus mati. Apa? Hu Zhenyuan linglung. Pada saat yang sama, Qixia sudah memberi perintah untuk membunuh. Selusin pembunuh Aula Qixia itu segera menarik pedang panjang mereka dan menyerang para murid aliansi bela diri. Sebelum Grandmaster setengah langkah ini, para murid aliansi bela diri bukanlah tandingan, jatuh ke tanah satu demi satu seperti ayam dan anjing. Mereka awalnya datang ke sini untuk memburu Chen Xuan, tetapi pada akhirnya, mereka sendiri telah menjadi buruan. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingan para pembunuh, para murid aliansi bela diri menyerah melawan dan mulai menyebar ke segala arah. Tetapi sebelum mereka dapat mengambil lebih dari beberapa langkah. Bang 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 bang. Suara tembakan bergemuruh dari atas seperti tepukan guntur. Dari helikopter di atas, peluru yang tak terhitung jumlahnya menghujani seperti badai dahsyat pada para murid aliansi bela diri. Dalam sekejap, puluhan murid aliansi bela diri dipenuhi peluru dan mati di tempat. Mereka secara naluriah mencoba untuk kembali, namun para pembunuh sudah menyerang mereka. Terperangkap di antara peluru di depan dan pengejar di belakang, para murid aliansi bela diri itu seperti anak domba di tengah sekawanan serigala, sama sekali tidak berdaya dan menunggu pembantaian. Bang 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 bang. Saat helikopter berkumpul, baku tembak senjata mereka terus diperketat, dengan kejam menuai nyawa para murid aliansi bela diri. Pembunuh Aula Qixia bahkan lebih kejam, dengan ayunan pedang panjang mereka memenggal kepala satu demi satu orang. Tembakan, suara tebasan, satu-satunya yang tersisa adalah ratapan para murid aliansi bela diri. Ini bukan konfrontasi, itu telah menjadi pembantaian yang acuh tak acuh. Bahkan Chen Xuan merasa sulit untuk menonton saat ini. Orang-orang ini hanyalah pengikut Hu Zhenyuan, bertindak atas perintahnya. Apakah perlu untuk mengejar pemusnahan tanpa henti seperti itu? Chen Xuan memandang Qixia dan bertanya dengan dingin. Qixia hanya tersenyum tipis pada Chen Xuan, kami melakukan ini untuk membersihkan rintangan bagi Tuan Chen, Anda seharusnya senang karenanya. Bagaimana jika saya mengatakan saya tidak membutuhkannya? Chen Xuan bertanya. Senyum Qixia menyenangkan, tidak, kamu memang membutuhkannya. Alis Chen Xuan berkerut, secerca kemarahan muncul di hatinya. Qixia ini hanya memaksakan kehendaknya pada orang lain. Sementara Chen Xuan dan Qixia berbicara, para pembunuh di darat dan di udara telah menyelesaikan panen terakhir. Dengan pembunuh terakhir memenggal kepala murid aliansi bela diri terakhir, pembantaian akhirnya berakhir. Darah menetes dari ujung bilahnya, dan moncong senjata dari senjata udara menjadi panas. Udaranya kental dengan bau darah, dan di tanah sekitar puluhan meter, ratusan mayat terbaring tanpa suara. Chen Xuan baru saja mendengar ungkapan, mayat berserakan di mana-mana, sebelumnya, tetapi hari ini dia benar-benar menyaksikan apa yang benar-benar bisa disebut pemandangan mayat berserakan di mana-mana. Kejam. Tak berperasaan. Ini adalah Aula Qixia, ini adalah metode keluarga Dong. Pada saat ini, tidak jauh di belakangnya, Wan Hongtian dan orang-orangnya yang botak dan kuat telah menjadi gemetar ketakutan, basah kuyup karena keringat dingin. Baru saja, mereka menyaksikan pembantaian itu dengan mata kepala sendiri. Itu lebih dari 100 seniman bela diri yang sangat terampil. Namun mereka dibantai tanpa ampun oleh para pembunuh itu seolah-olah mereka adalah ternak. Metode ini terlalu brutal, terlalu menakutkan. Wan Hongtian dan kelompoknya juga pernah terlibat di dunia bawah, telah melakukan banyak hal buruk, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa di hadapan para pembunuh Aula Qixia ini, apa yang telah mereka lakukan tidak berarti, bahkan tidak layak disebut. Saudaraku. Saudara Tian, apa yang kita lakukan sekarang? Pria kuat botak itu tergagap ketakutan. Wan Hongtian pucat seperti kematian, tunggu apa lagi, mundur. Mundur sekarang. Dengan lebih dari 100 murid aliansi bela diri Nanjiang yang tewas di sini, peluang apa yang dimiliki benih kecil ini? Tinggal di sini tidak berbeda dengan merayu kematian. Setelah mendengar ini, pria kuat botak itu tidak berani ragu lagi, menyalakan mobil dan buru-buru pergi. Tapi sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya. Bang! Suara keras datang dari atas atap mobil, seluruh atap runtuh, meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam. Pria kuat botak itu menyadari sesuatu dan mendongak ngeri. Saat berikutnya, sebuah pisau panjang menembus atap mobil dari atas, langsung ke dahi pria kuat botak itu. Wan Hongtian ketakutan, dia membuka pintu mobil dan berusaha melarikan diri. Tetapi pada saat dia melangkah keluar dari mobil, dia melihat dengan jelas senapan mesin berat yang tergantung di atas helikopter, larasnya mengarah lurus ke arahnya. Bang 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 bang.
Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, rentetan peluru menghujani dengan ganas, menyapu seluruh konvoi seperti angin puyuh. Bum bum bum. Satu demi satu mobil meledak, nyala api menyembur ke langit. Hanya dalam beberapa detik, Wan Hongtian dan semua orang yang dibawanya terkubur dalam hujan peluru dan lautan api. Bab 427. Pemaksaan keluarga Dong. Ledakan di sisi lain belum berakhir ketika pedang Qixia sudah bangkit dan jatuh. Teriakan Hu Zhenyuan tiba-tiba terputus saat kepalanya jatuh ke tanah. Hanya dalam beberapa saat, Hu Zhenyuan, kepala aliansi bela diri Nanjiang, dan Wan Hongtian dari Qiantang, tokoh-tokoh yang tampak perkasa di mata rakyat jelata ini, telah menemui akhir yang begitu kasar di sini. Secara keseluruhan, pasti ada setidaknya lebih dari 200 nyawa yang diklaim. Melihat pemandangan mayat yang berserakan di lapangan dan sungai darah, emosi Chen Xuan lebih kompleks dari sebelumnya. Sebelumnya, dia hanya mendengar tentang betapa kuatnya 4 keluarga besar dari timur, barat, selatan, dan utara. Hari ini, dia benar-benar menyaksikannya. Dengan mudah, mereka dapat memobilisasi lebih dari selusin helikopter bersenjata. Lebih dari 200 nyawa, dimusnahkan dengan sepatah kata pun. Ini adalah fondasi mereka. Ini adalah kemampuan mereka. Sebelumnya, Chen Xuan tidak ingin terlibat dengan salah satu dari 4 keluarga besar dari timur, barat, selatan, atau utara. Dan sekarang, Chen Xuan ingin tinggal sejauh mungkin dari mereka. Sayangnya, sepertinya Chen Xuan tidak lagi memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Qixia mengalihkan pandangannya ke tempat pembantaian di hadapannya, matanya menunjukkan sedikit kepuasan, seolah mengagumi hasil karyanya sendiri. Dengan lambaian tangannya yang santai, segera, lebih dari 100 tentara yang mengenakan perlengkapan militer hitam turun dari helikopter ke darat. Orang-orang terlatih ini ditugaskan untuk memblokir jalan, memproses tempat kejadian, dan memindahkan mayat. Saat korek api jatuh ke tanah, tumpukan mayat langsung menyala. Dalam sekejap, mayat-mayat itu akan terbakar menjadi abu dan noda darahnya hilang bersih. Seluruh pemandangan akan dibersihkan tanpa noda, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Bagi Qixia Hall, semua ini sepele seperti makanan biasa, tidak layak untuk disebutkan. Qixia tidak memperhatikan semua ini, dia berbalik untuk melihat Chen Xuan. Tuan Chen, namamu sangat populer di keluarga Dong akhir-akhir ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Qixia, penguasa Aula Qixia, di bawah keluarga Dong. Ekspresi Chen Xuan tetap dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Dihadapkan dengan orang gila yang haus darah yang senang membunuh, Chen Xuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Qixia tidak peduli, dia mengeluarkan sebuah gulungan dari dirinya dan membentangkannya. Chen Xuan Chen Fengchuo menunjukkan keberanian besar dalam kontes Feng Shui melawan naga tidur keluarga utara dan mengamankan urat naga, yang telah membantu Raja Timur kita. Dengan keputusan Raja Timur, Chen Fengchuo sekarang ditunjuk sebagai pemimpin aliansi bela diri Nanjiang, memimpin kedua aliansi Lianjiang, dan diberi gelar Nanjiang, membantu Markis Lianjiang dalam upaya besar untuk mengusir utara. Suara Qixia bergema, mengeluarkan perintah keluarga Dong kepada Chen Xuan, seolah menyampaikan dekret kekaisaran. Kebenarannya memang begitu, di dunia bawah, keberadaan seperti keluarga Dong memiliki status yang tidak kalah dengan kaisar bawah tanah. Setelah mendengar pengumuman dari Qixia, wajah Chen Xuan langsung menjadi gelap. Maksud dari arahan ini sudah jelas, itu untuk mengikatnya dengan keluarga Dong. Bisa dibayangkan, jika kata-kata ini disebarkan, keluarga utara pasti akan percaya Chen Xuan telah memihak keluarga Dong dan menjadi pion mereka. Tidak hanya itu, keluarga utara bahkan punya alasan untuk percaya bahwa Chen Xuan telah menawarkan Dragon Vein kepada keluarga Dong. Bagi Chen Xuan, ini sangat merugikan, dan dia bahkan mungkin menghadapi pembalasan dari keluarga utara karenanya. Ini jelas bukan situasi yang ingin dilihat Chen Xuan. Chen Xuan berbicara dengan nada dingin, saya mengakui niat baik Raja Timur, tetapi saya, Chen Xuan, memiliki ambisi yang sederhana dan tidak mencari kemajuan. Saya tidak pernah berpikir untuk terlibat dalam perjuangan para penguasa, apalagi mengambil sikap di kubu keluarga manapun. Oleh karena itu, saya minta maaf, tetapi saya tidak dapat menerima keputusan Raja Timur, dan saya harap Raja Timur akan mengerti. Saat kata-kata ini diucapkan, cahaya dingin melintas di mata Qixia. Chen Fengchu, apakah kamu menolak keputusan Raja Timur? Niat membunuh terakumulasi dalam suara Qixia. Apakah Anda sadar bahwa, selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berani menentang keputusan Raja Timur? Suara Chen Xuan tetap tenang, saya tidak berniat menolak, tetapi saya merasa tidak layak atas pembagian wilayah Raja Timur. Dan apakah Anda yakin bahwa keputusan ini benar-benar berasal dari Raja Timur sendiri? Ada desas-desus bahwa Raja Timur telah meninggal beberapa waktu lalu dan keluarga Dong merahasiakan kematiannya untuk terus menghalangi publik. Dunia luar hanya bisa berspekulasi tentang kebenaran kematian Raja Timur. Sekarang,
dengan Chen Xuan membuat komentar ini, implikasinya sangat jelas, dia yakin bahwa Raja Timur memang telah meninggal. Sangat mungkin bahwa penerbit sebenarnya dari dekrit ini adalah penerus Raja Timur, Raja Muda Timur. Spekulasi Chen Xuan bukannya tanpa dasar. Dari perilaku Aula Qixia barusan, Chen Xuan dapat mengetahui bahwa gaya keluarga Dong pasti sama dengan Aula Qixia, eliminasi cepat dan pemberantasan menyeluruh. Berbicara secara logis, jika ada yang berani melanggar batas wilayah keluarga Dong dengan santai, tanggapan pertama keluarga Dong seharusnya adalah mengirimkan organisasi seperti Qixia Hall untuk memusnahkan para penjajah sepenuhnya, sebagai peringatan bagi orang lain. Namun, raksasa Markis telah berada di wilayah keluarga Dong selama sebulan penuh, dan selain mengirim Liang Jiang Markis untuk menghadapinya, tidak ada tindakan lain dari pihak mereka. Tanggapan ini sendiri sangat tidak normal. Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa keluarga Dong takut. Adapun alasan ketakutan mereka, sepertinya sudah terbukti dengan sendirinya. Saat Chen Xuan berbicara, ekspresi Qixia tiba-tiba berubah. Beraninya kamu, berspekulasi begitu sembrono tentang hidup dan mati kaisar. Chen Xuan tampak tidak terganggu, dari awal hingga akhir, apakah saya telah berspekulasi tentang hidup atau mati kaisar? Atau apakah Lord Qixia kurang percaya diri, salah mengartikan kata-kataku? Kamu. Qixia mendidih karena marah. Baru sekarang dia menyadari besarnya kesalahannya. Reaksinya secara tidak sengaja telah memberikan segalanya. Mungkin pihak lain baru saja menguji air, namun tanggapannya telah secara efektif mengkonfirmasi kepada mereka ketidakhadiran Raja Timur. Qixia dipenuhi dengan penyesalan, bahkan menyimpan pikiran untuk membungkam pria itu selamanya. Qixia selalu menganggap dirinya di atas orang lain, tidak pernah menempatkan siapapun di hadapannya. Namun untuk beberapa alasan, di depan pemuda bermarga Chen ini, dia membuat kesalahan demi kesalahan, bahkan benar-benar kehilangan ketenangannya. Selanjutnya, siapapun yang pernah bertemu dengannya, Qixia, biasanya akan diliputi oleh aura pembunuh yang dia pancarkan, membuat mereka ketakutan. Namun, Chen Xuan di depannya bertindak seolah-olah dia bukan apa-apa, kehadirannya bahkan menutupi Qixia. Sensasi ini membuat Qixia merasakan krisis yang membayangi. Qixia menyadari bahwa pria biasa ini, Chen Xuan, yang tiba-tiba naik ke puncak, jauh lebih tangguh daripada yang dia bayangkan. Namun meski begitu, Qixia tidak menganggapnya terlalu serius. Di seluruh negeri Yan, ada banyak orang dengan kekuatan yang kuat, tetapi berapa banyak yang benar-benar dapat bersaing dengan 4 keluarga besar di timur, barat, selatan, dan utara. Ekspresi Qixia berubah dingin lagi pula, apakah kamu bertekad untuk menolak keputusan Raja Timur? Chen Xuan, bingung, seperti yang telah saya katakan, saya hanya merasa tidak layak atas kasih sayang Raja Timur yang murah hati. Qixia meraung marah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar Chen Xuan melanjutkan, selain itu, ada sesuatu yang tidak pantas yang saya harap bisa Anda sampaikan kepada Raja Timur Muda. Tidak mudah merekrut Chen, tapi mendorongku ke arah orang lain cukup sederhana. Dengan satu kalimat, Qixia tidak bisa berkata-kata. Arti Chen Xuan langsung, jika mereka berani menekannya lagi, dia akan langsung mencari perlindungan dengan keluarga utara. Ini adalah hasil yang tidak mampu dibayar oleh Qixia. Bab 428. Raja Timur Muda. Chen Xuan mengabaikan Qixia, dan setelah menjatuhkan hukuman itu, dia berbalik untuk pergi. Selusin pembunuh Aula Qixia, dengan pedang di tangan, menghalangi jalan Chen Xuan dengan ekspresi sedingin es, seolah-olah mereka siap menyerangnya kapan saja. Pada saat ini, Qixia di belakang mereka melambaikan tangan dengan isyarat. Memahami sinyalnya, para pembunuh akhirnya membuka jalan. Chen Xuan bahkan tidak melirik mereka dan langsung pergi. Setelah Chen Xuan pergi, salah satu pembunuh mendatangi Qixia dan bertanya dengan bingung, Hall Master, mengapa Anda tidak membiarkan kami membunuhnya? Qixia mendengus dingin, menurutmu, hanya dengan kalian, kamu benar-benar bisa membunuhnya. Apa? Para pembunuh itu semua terkejut. Mereka semua adalah elit Qixia Hall, masing-masing dari mereka memiliki kultivasi Grandmaster setengah langkah. Dengan kekuatan mereka, bahkan bekerja sama untuk membunuh 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster tidak melampaui mereka. Namun Master Hall mereka sendiri mengatakan bahwa itu, dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak dapat membunuh pemuda itu mulai sekarang. Betapa mengerikannya kekuatan Chen Fengchuo ini. Nyatanya, bahkan Qixia sendiri tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Qixia hanya tahu bahwa ketika dia menghadapi Chen Xuan sekarang, dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Perasaan ini jelas merupakan sesuatu yang belum pernah dialami Qixia sebelumnya. Hall Master, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia menolak untuk menerima penobatan, bagaimana kita harus menjelaskan kepada Raja Muda Timur ketika kita kembali, pembunuh lain bertanya. Qixia mendengus dingin, apakah dia menerima atau tidak, keputusan itu sudah ditempatkan di sana. Segera sebarkan berita ini, terutama,
pastikan orang-orang dari keluarga Dong mengetahuinya. Pada saat itu, tidak masalah apakah dia menerima penobatan atau tidak. Mengerti, Hall Master. Kisha tidak berkata apa-apa lagi dan melompat, meraih tali helikopter. Dia seringan bulu, dan dengan gerakan sederhana, dia memanjat helikopter seperti tokek yang memanjat tali. Helikopter segera lepas landas, terbang langsung ke arah timur. Setengah jam kemudian, helikopter mendarat di sebuah bandara kecil di pinggiran timur Qiantang. Kisha berganti menjadi pesawat jet, setelah lebih dari 1 jam, pesawat mencapai wilayah udara di atas pantai. Dari udara, orang bisa dengan jelas melihat seluruh garis pantai Laut Timur. Dan di atas seluruh garis pantai ini, sebuah pangkalan sebesar kota tertanam seperti mutiara di dalamnya. Di tengah-tengah pangkalan ini, sebuah istana yang sangat besar dan megah, dibangun di atas pegunungan pesisir, berdiri mengawasi laut, megah dan megah. Ini adalah markas keluarga Dong, kediaman kaisar. Pesawat mendarat di bandara pribadi keluarga Dong, di mana sebuah mobil sudah disiapkan. Kisha naik mobil dan akhirnya tiba di markas keluarga Dong setengah jam kemudian. Saat memasuki kompleks, sesosok berbaju putih menghadapnya, mendecakkan lidahnya dan menggoda hewan peliharaan di dalam sangkar. Kisha, beri hormat kepada Raja Muda Timur. Kisha berlutut untuk memberikan penghormatannya, dengan sangat hormat. Tanpa menoleh, Raja Muda Timur bertanya dengan santai, bagaimana keadaannya. Melaporkan kepada Raja Timur Muda, Hu Zhenyuan dan keluarganya yang terdiri dari 4 orang telah dieksekusi, dan aliansi bela diri Nanjiang telah ditundukkan. Raja Muda Timur menghela nafas, saya tidak menanyakan hal itu. Jelas, di matanya, ini adalah hal-hal sepele yang tidak layak disebut. Kisha tertegun sejenak, lalu dengan cepat memahami arti dari Raja Muda Timur dan buru-buru menjawab, bawahanmu tidak kompeten dan gagal membuat Chen Men menerima perintah itu. Apa yang dia katakan? Raja Timur Muda bertanya. Kisha tidak berani menyembunyikan apapun dan mengulangi kata-kata Chen Xuan persis seperti yang dia katakan. Setelah mendengar kata-kata Kisha, Kaisar Shao akhirnya menoleh. Yang mengejutkannya, di sana berdiri seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun, yang tampannya sangat halus, memancarkan aura feminin yang lembut, dia bahkan lebih cantik dari seorang wanita. Menarik. Senyum muncul di sudut bibir Kaisar Shao. Senyum cerah dan murni ini tanpa sadar mengingatkan salah satu baris puisi. Wajah manusia dan bunga persik saling memantulkan warna merah. Untuk menggambarkan pemuda ini, kalimat seperti itu sangat pas. Namun, di hadapan pemuda yang begitu ramah, ekspresi Kisha tetap khusyuk, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Karena dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa bagian luar yang menyenangkan dan tidak bercacat hanyalah sebuah fasad. Pikiran dan metode Kaisar Shao jauh lebih menakutkan daripada penampilannya. Bawahanmu gagal menyelesaikan misi Kaisar Shao, tolong hukum aku, Kaisar. Kisha berkata dengan sangat hormat. Tapi Kaisar Shao hanya melemparkan makanan yang dia pegang ke hewan peliharaan di kandang di hadapannya, berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, orang itu terlalu tidak sadar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Terima kasih atas keringanan hukumanmu, Kaisar Shao. Kisha menghela nafas lega. Kemudian, setelah beberapa saat ragu-ragu, Kisha akhirnya berkata, Kaisar Shao, saya hampir dapat memastikan bahwa urat naga seharusnya ada di tangan Chen Xuan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanpa berpikir 2 kali, Kaisar Shao berkata begitu saja, jika itu ada di tangannya, biarkan dia menyimpannya untuk kita untuk saat ini, karena urat naga hanyalah hiasan yang dimilikinya. Anda hanya perlu memastikan dia tidak membelot ke keluarga Bei, dan semuanya akan baik-baik saja. Kisha mengangguk, mengerti, Kaisar saya. Kaisar Shao, tidak ingin menyia-nyiakan lebih banyak kata dengan Kisha, melambaikan tangannya dengan acuh, baiklah, kamu boleh pergi. Sudah waktunya bagi saya untuk mengundang ayah untuk makan malam. Wajah Kisha berubah, secerca ketakutan melintasi wajahnya, saat dia buru-buru berkata, aku akan pergi. Membungkuk dengan hormat, Kisha bangkit dan pergi. Sebelum berpaling, tatapannya tertuju pada sangkar di depan Kaisar Shao. Di dalam sangkar itu ada orang malang yang lidahnya telah dipotong. Setelah Kisha pergi, beberapa pelayan membawa sangkar itu ke ruang bawah tanah yang luas. Ruangan itu berbentuk lingkaran, dindingnya dilapisi dengan jimat kuning aneh yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing bertuliskan cinabar untuk menciptakan tampilan naga yang membumbung tinggi dan burung phoenix menari, ditandai dengan simbol misterius. Di lantai kamar, 7 lilin dinyalakan, diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan 7 bintang biduk di langit. Dan tepat di atas 7 lilin, tepat di tengah ruang bawah tanah. Sebuah peti mati kayu rosewood besar, diikat dengan rantai besi tebal, melayang-melayang di udara. Tutup peti mati itu terbuka sedikit, dan orang bisa dengan samar melihat sosok tua terbaring di dalam, diam dan diam, hidup dan mati tidak diketahui.
Kaisar Sao mendekati peti mati itu dan membungkuk dengan hormat, "Ayah, sudah waktunya makan." Mendengar kata-kata ini, para pelayan menyeret orang yang masih hidup itu dari kandang. Tangisan teredam orang itu bergema di seluruh ruangan saat mereka berusaha mati-matian untuk berjuang. Namun sayang, semua perjuangan itu sia-sia. Sebelum dia bisa berjuang lebih jauh, pedang Kaisar Sao turun. Percikan. Dengan satu sayatan, tenggorokan pria itu dibelah, sayatan panjang dari mana darah menyembur keluar. Darah merah menyembur dari luka dan mengalir ke bak yang berputar di lantai. Palung ini terhubung dengan 7 lilin. Segera setelah itu, darah memenuhi bak, membentuk hubungan antara 7 lilin. Apakah itu ilusi atau sesuatu yang lain? Dipelihara oleh darah ini, nyala api dari 7 lilin tampak menyala jauh lebih ganas. Bab 429. Darah naga, urat naga, diwariskan di sepanjang garis. Di sisi lain, setelah Chen Xuan kembali ke hotel, dia langsung mengasingkan diri di kamarnya. Pukulannya yang menghancurkan lengan Hu Zhenyuan mungkin tampak mudah, tetapi Chen Xuan sangat menyadari bahwa itu dengan kekuatannya sendiri, dia sebenarnya tidak memiliki banyak peluang ketika dia melemparkan pukulan itu. Chen Xuan dengan jelas ingat bahwa itu pada saat dia seimbang dengan Hu Zhenyuan, ada gelombang kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang tiba-tiba meledak dari dalam dirinya. Justru karena bantuan kekuatan misterius itulah dia bisa menang melawan Hu Zhenyuan dengan begitu mudah, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah di antara mereka. Saat itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain, dia tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Baru setelah dia kembali ke hotel, dia langsung duduk di lantai untuk bermeditasi, segera mengumpulkan pikirannya, dan memasuki keadaan yang mirip dengan meditasi. Faktanya, apa yang digunakan Chen Xuan saat ini adalah teknik medis kuno, introspeksi. Dengan memvisualisasikan batinnya dengan pikirannya, dia bisa melihat ke dalam sifat tubuhnya, mendeteksi hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh alat medis. Saat introspeksi Chen Xuan semakin dalam, dia memang melihat bola cahaya beraneka warna menempati tempat yang tidak disebutkan namanya di dalam tubuhnya. Dalam dunia introspeksi yang gelap gulita ini, bidang cahaya warna-warni sangat mencolok dan misterius. Chen Xuan segera mengerti apa itu. Dragon Vein. Terakhir kali Chen Xuan menyentuh tulang punggung berbentuk naga di dasar danau, bola cahaya warna-warni bergegas ke arahnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, Chen Xuan mengira urat naga telah benar-benar menghilang, tetapi yang mengejutkannya, itu langsung masuk ke tubuhnya. Selain itu, Chen Xuan benar-benar yakin bahwa urat naga inilah yang telah membantunya selama pertarungannya dengan Hu Zhenyuan. Pada saat ini, saat dia memvisualisasikan urat naga melalui introspeksi, Chen Xuan benar-benar dapat merasakan energi yang tersimpan di dalamnya. Ya, energi. Kekuatan yang luar biasa, seperti gunung yang menjulang tinggi dan lautan yang bergelombang. Sebelumnya, Chen Xuan tidak begitu mengerti apa itu Dragon Vein, dan mengapa keempat keluarga dari timur, barat, selatan, dan utara sangat ingin mendapatkannya. Baru sekarang Chen Xuan mengerti, itu untuk energi tersembunyi di dalam urat naga ini. Namun, energi di dalam vena naga sangat kompleks, bukan hanya masalah kekuatan belaka tetapi juga mencakup lebih banyak lagi. Namun elemen-elemen ini, bersama dengan energinya, disegel di dalam bola warna-warni dengan cara khusus, membuat Chen Xuan tidak dapat menyelidiki lebih jauh atau menggunakannya. Chen Xuan sangat menyadari pentingnya energi vena naga ini, hanya sedikit kebocoran kekuatannya telah membantunya mengalahkan Hu Zhenyuan, seorang Grandmaster Heng Lian. Jika dia bisa memanfaatkannya dan mendapatkan lebih banyak energi dari vena naga, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk peningkatan kekuatannya. Ini sangat penting sekarang, karena Chen Xuan sangat terlibat dalam konflik antara keluarga utara dan timur, peningkatan kekuatan sangat penting baginya. Tanpa berpikir lebih jauh, Chen Xuan segera mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyentuh bola warna-warni itu. Chen Xuan awalnya mengira bahwa itu memanipulasi energi misterius seperti Dragon Vein tidak akan mudah. Yang mengejutkan Chen Xuan, saat dia dengan santai mengulurkan tangan, bola cahaya warna-warni tampak hidup seketika. Aliran cahaya warna-warni mengalir di sepanjang arah kekuatan mentalnya, menyebar ke seluruh tubuhnya, ke anggota tubuh dan tulangnya. Energi Dragon Vein akan meredam dan menyehatkan seluruh tubuhnya. Selain itu, Chen Xuan memiliki perasaan aneh bahwa energi vena naga beresonansi secara khusus dengan tubuhnya, dengan darah mengalir di nadinya. Seolah-olah energi vena naga terhubung dengan garis keturunannya sendiri. Darah naga, Dragon Vein. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Chen Xuan tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, dia buru-buru menggunakan teknik membimbing untuk menyalurkan energi dari bola warna-warni ke seluruh tubuhnya. Malam berlalu dengan cepat. Ketika Chen Xuan membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa itu sudah keesokan paginya. Pada saat ini,
Chen Xuan benar-benar bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Entah itu ketangguhan dagingnya, kecepatan respons ototnya, atau aspek lainnya, semuanya telah naik lebih dari satu level. Chen Xuan menyadari dia telah menjadi lebih kuat. Hanya dalam satu malam, kultivasinya telah meningkat setidaknya 30% dibandingkan kemarin. Chen Xuan yakin bahwa itu, bahkan jika Hu Zhenyuan di masa jayanya berdiri di hadapannya sekarang, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Sekali lagi, Chen Xuan menggunakan teknik introspeksi untuk memeriksa urat naga di dalam tubuhnya, menemukan bahwa bola cahaya berwarna-warni masih ada di dalam dirinya, tampaknya hanya sedikit lebih kecil dari kemarin. Artinya, Chen Xuan hanya menyerap sebagian kecil dari energi vena naga kemarin, dan itu telah memberinya peningkatan yang luar biasa. Ini membuat Chen Xuan mengagumi energi luar biasa yang terkandung di dalam urat naga. Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, jika dia bisa menyerap semua energi di dalam urat naga ini, level apa yang akan dicapai kekuatannya. Dalam 2 hari berikutnya, pertukaran keterampilan medis berlanjut. Pada akhirnya, Song Qiuhuan, dengan keterampilan medisnya yang unggul, berhasil dinyatakan sebagai salah satu dari 4 eminen dan menjadi pewaris dari 4 dokter ilahi. Dr. Song, selamat. Setelah pertukaran berakhir, Chen Xuan adalah orang pertama yang menyampaikan ucapan selamatnya kepada Song Qiuhuan. Song Qiuhuan menatap Chen Xuan di hadapannya, merasa agak rumit. Setelah menjadi salah satu dari 4 eminen, Song Qiuhuan seharusnya sangat bahagia, tetapi pemikiran bahwa keterampilan medis Chen Xuan telah melampaui 4 dokter divine membuatnya merasa agak kecewa. Akulah yang harus mengucapkan selamat padamu, keterampilan medismu melampaui 4 dokter divine. Ketika kami kembali ke rumah sakit, Anda pasti akan diberi tanggung jawab penting. Chen Xuan menggelengkan kepalanya, sebenarnya, itulah yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya harap, Dr. Song, Anda dapat membantu saya merahasiakan berita tentang saya menjadi mentor utama. Merahasiakannya? Mengapa? Song Qiuhuan bingung. Chen Xuan menjawab, karena saya hanya ingin menjadi dokter biasa di rumah sakit, merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Jika masalah mentor utama diketahui, saya khawatir itu tidak akan membawa kedamaian bagi saya. Song Qiuhuan tercengang. Sementara yang lain tidak sabar untuk membuat ketenaran mereka diketahui oleh semua orang, pria ini benar-benar kebalikannya, benar-benar tak terduga. Pada akhirnya, Song Qiuhuan mengangguk, baiklah, aku bisa merahasiakannya untukmu, tapi untuk Sukun, sulit untuk mengatakannya. Chen Xuan tersenyum ringan, jangan khawatir, mengingat pemahamanku tentang dia mungkin terlalu sibuk meremehkanku. Keluargaku telah menerima instruksi eksplisit dari Chen Xuan, tidak akan ada pengungkapan perannya sebagai mentor utama ke dunia luar. Selama seluruh pertukaran, publisitas hanya menyebutkan 4 dokter ilahi yang melayani sebagai mentor, dengan gambar yang hanya menampilkan mereka. Jejak kehadiran Chen Xuan di bursa hampir sepenuhnya terhapus. Sebelum meninggalkan Qiantang, Gu Chen secara pribadi pergi ke bandara untuk menemui Chen Xuan, bersama dengan Gu Yao. Ini kamu. Song Qiuhuan segera menyadari bahwa Gu Yao adalah gadis yang muncul dari kamar Chen Xuan malam itu dengan piyama yang menggoda. Gu Yao juga mengenali Song Qiuhuan, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Chen Xuan, tidak heran kamu menolakku. Ternyata Anda sudah memiliki tujuan yang lebih baik. Saya berharap Anda berdua mencapai puncak yang cepat. Wajah Chen Xuan penuh dengan rasa malu, sementara Gu Chen di sebelahnya bingung, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Song Qiuhuan agak terkejut. Mendengar nada suara Gu Yao, ternyata pada malam itu, dia benar-benar ditolak oleh Chen Xuan. Bab 430. Kepada siapa saya harus mengeluh? 2 jam kemudian, pesawat tiba di kota Huai. Chen Xuan naik taksi ke Jiaren Corporation pada kesempatan pertama, menyadari bahwa dia sebenarnya sedikit merindukan Han Jingting setelah pergi selama 3 hari. Sesampainya di kantor presiden, Chen Xuan tidak mengetuk, dia hanya mendorong pintu terbuka, ingin mengejutkan Han Jingting. Namun, begitu dia melihat pemandangan di dalam kantor, dia membeku di tempatnya. Kantor itu sunyi. Di belakang meja, Han Jingting berbaring dengan kepala menunduk di atas meja, tampaknya tertidur. Melihat ini, Chen Xuan merasakan sakit hati. Sejak peluncuran White Jade Frost, beban kerja Jiaren Corporation langsung meningkat 3 kali lipat, dan sebagai presiden, Han Jingting secara alami sangat lelah. Khawatir membangunkannya, Chen Xuan berjingkat-jingkat ke arah Han Jingting. AC menyala di dalam ruangan, namun Han Jingting hanya mengenakan blus putih tipis. Chen Xuan mengambil mantel dari rak dan dengan lembut menutupinya di atas Han Jingting. Dari jarak yang begitu dekat, tatapan Chen Xuan langsung terpikat oleh ciri-ciri Han Jingting. Kulitnya yang putih dan lembut, dibuat dengan indah seperti batu giok, mewujudkan istilah kecantikan nasional dan keharuman surgawi. Biasanya,
Presiden Han efisien dan tegas, seringkali dingin dan jauh, yang membuat orang ragu untuk mendekatinya. Tetapi pada saat ini, dia yang tertidur tampak jinak seperti kucing Persia, bahkan sudut mulutnya sedikit meringkuk, membawa senyum samar. Dalam keadaan ini, dia membangkitkan dorongan yang tak tertahankan pada Chen Xuan untuk mendekat. Apalagi sekarang, dengan rambut panjangnya yang acak-acakan di pipinya, menambahkan sentuhan daya pikat dan pesona, dia memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Untuk sesaat, Chen Xuan hampir terpesona. Apakah ini wanita yang dipanggil Chen Xuan sebagai istrinya? Selama bertahun-tahun, Chen Xuan selalu merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Pada saat itu, Chen Xuan memiliki keinginan untuk menciumnya, tetapi dia akhirnya menahan diri. Dia sudah mengatakan dia akan memberi Han Jingting waktu untuk benar-benar menerimanya. Dia sudah menunggu hampir 7 tahun, dan dia tidak keberatan menunggu lebih lama. Namun, Chen Xuan merasa dia harus meninggalkan sesuatu. Selama bertahun-tahun, dia dapat melihat Han Jingting hampir setiap hari, tetapi ponselnya bahkan tidak memiliki satupun foto close-up dirinya, belum lagi mereka tidak mengambil foto pernikahan saat mereka menikah. Ini selalu menjadi penyesalan bagi Chen Xuan. Sekarang dengan kesempatan yang begitu sempurna, Chen Xuan memutuskan untuk memanfaatkannya. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, membuka kamera, dan mengarahkannya ke wajah Han Jingting. Sesuai dengan kecantikannya, meski tanpa filter kecantikan apapun, Han Jingting di layar masih begitu sempurna, seperti peri yang melangkah keluar dari lukisan. Chen Xuan baru saja akan menekan tombol rana. Han Jingting dalam tidurnya terbatuk ringan. Merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, Chen Xuan menjatuhkan ponselnya dengan ketakutan. Chen Xuan mengutuk ke dalam dan buru-buru merangkak ke bawah meja untuk mengangkat teleponnya. Setelah akhirnya mengambil teleponnya dan hendak berdiri, tatapan Chen Xuan tertarik ke pemandangan di hadapannya. Di bawah meja, pakaian Han Jingting untuk hari itu terlihat jelas, rok setelan bisnis abu-abu perak yang dipasangkan dengan stocking hitam di atas kakinya yang lurus dan ramping. Terutama dengan latar belakang sepatu hak tingginya, sosoknya sangat mencolok. Dan pada saat ini, semua kecantikannya terpampang penuh, tepat di depan Chen Xuan. Bahkan pemandangan di bawah rok itu samar-samar ditangkap oleh mata Chen Xuan. Untuk sesaat, darah Chen Xuan tampak menyala, dan jantungnya berdebar kencang seolah-olah itu adalah sebuah genderang. Dia tidak diragukan lagi adalah istrinya, tetapi selama bertahun-tahun, hanya ada satu waktu di antara mereka, 5 tahun yang lalu dan dia sudah lama melupakan sebagian besar detailnya. Oleh karena itu, bagi Chen Xuan, segala sesuatu tentang wanita ini di hadapannya sangat misterius. Sama seperti Chen Xuan terpesona. Presiden Han. Tentang bangah. Asisten Yang San bergegas ke kantor dengan panik untuk melapor ke Han Jingting, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Di kantor, CEO wanita mereka tertidur lelap di atas meja, dan di bawah meja, seorang pria bersembunyi dengan cara yang busuk, benar-benar mengintip di bawah rok CEO. Chen Xuan juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia mencoba merangkak keluar dari bawah meja dengan segera, tetapi dalam kegelisahannya, dia membenturkan kepalanya dengan suara keras ke meja. Han Jingting yang sedang tidur tersentak bangun oleh suara keras itu. Saat berikutnya, ketika Han Jingting melihat Chen Xuan muncul dari bawah meja, dia juga terkejut. Chen Xuan, apa yang kamu lakukan di bawah meja? Tanya Han Jingting. Saya. Chen Xuan ragu-ragu, lalu berkata, jika saya memberitahu Anda bahwa saya baru saja mengangkat telepon, apakah Anda akan mempercayai saya? Percayalah, kakiku. Dasar pria busuk. Han Jingting tidak bodoh, dia segera memikirkan sebuah kemungkinan, dan memerah karena malu dan marah, dia mengayunkan sepatu hak tingginya ke kepala Chen Xuan. Jingting, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar baru saja mengangkat telepon. Chen Xuan berlari, memegangi kepalanya saat dia dipukul. Diam. Cabul. Han Jingting jauh dari mendengarkan, mengejar Chen Xuan dengan pukulan keras. Chen Xuan merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Sebagai seorang pria, disebut cabul oleh istrinya sendiri. Siapa yang bisa dia ajak bicara tentang ini? Sungguh, dalam hubungan pernikahan, bukankah seharusnya seorang pria disebut cabul hanya jika dia gagal memberikan gandum publik tepat waktu setiap minggu? Mengapa itu tampak berbeda ketika datang kepadanya? Setelah melampiaskan amarahnya, Han Jingting akhirnya mengenakan kembali sepatu hak tingginya. Chen Xuan yang malang memiliki beberapa tonjolan besar di kepalanya, terlihat sangat menyedihkan. Yang San di pintu telah menyaksikan seluruh cobaan itu dan sama-sama tercengang. Seorang suami mengintip ke balik rok istrinya, hanya untuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga darinya. Harus dikatakan bahwa hubungan perkawinan antara bos mereka dan istrinya memang membingungkan. Setelah menenangkan diri, Han Jingting kembali ke keadaan normalnya. Yang San,
Apa yang kamu butuhkan? Baru saat itulah Yang San ingat mengapa dia datang, dan buru-buru berkata, "Oh, Presiden Han, bank menelepon. Mereka mengatakan Anda memiliki pinjaman yang telah mencapai tanggal pembayarannya, mendesak Anda untuk segera melakukan pembayaran." Pinjaman? Han Jingting tidak langsung mengerti. Yang San mengangguk, "Ya, itu pinjaman 300 juta, diambil atas nama Anda untuk Han Corporation." Han Jingting tiba-tiba menyadari. Memang, Han Chengye telah mengancamnya dengan pengusiran dari daftar keluarga, memaksanya untuk mengambil pinjaman 300 juta dari bank atas namanya sendiri. Sekarang setelah tanggal pembayaran telah tiba, jika Han Chengye tidak melunasinya tepat waktu, dia, Han Jingting, juga akan bertanggung jawab. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.